Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita ada jadwal untuk pembelajaran daring, pelajaran IPS kelas 9. Jadi Bu Guru pada hari ini akan kembali menyampaikan materi bab 1 yang berjudul interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Khususnya kita akan membahas letak dan luas benua Asia. Memang kemarin pada kegiatan tatap muka kita sudah membahas secara garis besar. Melalui video PowerPoint ini Bu Guru berharap kalian akan menjadi lebih paham dan juga sekaligus sebagai pembahasan terhadap tugas-tugas yang kalian kerjakan. Baik, selanjutnya Bu Guru mulai saja. Jadi pada mulanya di permukaan bumi kita ini hanya ada satu benua, ya satu benua yang sangat besar yang diberi nama Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak. Ada gerakannya yang saling menjauh dan ada yang saling mendekat satu dengan yang lain. Mengapa benua ini dapat bergerak? Karena adanya gaya konveksi atau tenaga konveksi dari dalam bumi. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini, yaitu ada 5 benua yang dihuni manusia. Nah, mengenai bagaimana proses pergerakan satu benua besar yang bernama Pangea ini bisa kalian lihat dalam link YouTube seperti yang tertulis di sini. Dan mungkin mudah-mudahan kita bisa saksikan bersama-sama. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video bagaimana pergerakan lempeng benua sehingga dalam jutaan tahun begitu ya, bahkan puluhan juta tahun akhirnya terbentuklah benua yang ada di permukaan bumi. Tadi Bu Guru sudah mengatakan pada slide sebelumnya bahwa kita akan membahas 5 benua. Hanya saja ada beberapa sumber atau literatur yang justru menyatakan bahwa di permukaan bumi kita itu ada 7 benua, ya, ada 7 benua. Jadi yang pertama benua Asia. Saya akan sampaikan dulu beberapa pendapat ya dari beberapa literatur. Yang pertama benua Asia, ini yang saya tunjukkan. Diperhatikan kursor, gerakan kursor yang Ibu Guru gunakan. Lalu agar kalian ketahui bahwa menunjuk sebuah wilayah itu tidak boleh langsung titik. Ini Asia, misalnya begitu, tidak boleh. Jadi kita harus mengikuti secara perlahan wilayahnya. Inilah cara menunjuk peta wilayah yang benar. Ya, ini adalah benua Asia yang pertama. Jadi versi yang 7 saya akan sampaikan. Yang kedua, ini ada yang berwarna merah. Ya, kembali saya tunjukkan secara perlahan. Ya, ini dia yang merah. Inilah yang disebut namanya benua Eropa. Nah, ya, yang berwarna merah. Kalian perhatikan bentuknya. Benua yang ketiga yaitu benua Afrika. Ini yang berwarna kuning. Mana benua Afrika? Jadi kita tunjuk semua wilayahnya. Pelan memang, tapi harus sabar. Inilah cara menunjuk wilayah yang benar. Saya ulang kembali lagi. Yang ketiga, kemudian yang keempat. Jadi ada yang keempat yang membagi benua itu menjadi benua Amerika Utara.
Ya, ini dia Amerika Utara, warnanya agak hijau muda. Ya, perhatikan tangan Bu Guru. Oke, siap. Lalu yang keempat, hijau tua, Amerika Selatan. Amerika Selatan. Yang kelima adalah Australia. Oh maaf, ini yang keenam ya. Ini yang keenam. Australia yang keenam, ya ini adalah benua terkecil di dunia yang warnanya ungu. Jadi ini ada sedikit kesalahan, harusnya yang ini harusnya warna merah, ini Asia Irian Jaya ini. Tapi ini sudah perhatikan, ini Australia yang saya tunjuk, saya tidak menunjuk Irian Jaya atau Papuanya sebagai benua Australia. Ini aja. Oke. Dan yang ketujuh, jadi sumber yang mengatakan 7 benua, inilah dia benua Antartika. Dia berada di kutub selatan. Ada besar, tapi ini terpotong. Nanti Bu Guru akan mencoba menunjukkan bagaimana bentuk dari benua Antartika secara utuh pada slide berikutnya. Nah, ini sumber yang mengatakan bahwa benua di dunia itu ada 7. Tetapi ada juga yang mengatakan ada 6. Nah, yang ada 6 ini bagaimana? Maka dia membagi. Pertama, benua Eurasia. Nah, ini dia Eurasia. Eurasia itu mulai dari Asia sampai Eropa yang dia tunjuk Eurasia. Jadi dia menyatakan satu daratan besar karena memang antara benua Asia yang kita lihat dengan Eropa di sini, antara warna oranye dengan warna merah ini kan satu daratan, satu masa daratan, tidak ada. Hanya beda ada sebuah garis yang berupa pegunungan. Nanti ini namanya pegunungan Ural. Hanya itu yang membatasi kita. Sehingga banyak para ahli yang menyatakan ini satu benua ini namanya Eurasia. Eurasia itu gabungan dari Eropa yang merah, Eropa, dan Asia yang oranye. Jadi ini benua yang pertama katanya begitu. Kemudian yang menyatakan 6 ini kan. Kemudian yang kedua ada yang menyatakan benua Amerika Utara. Ya, ini yang hijau muda yang kedua. Yang ketiga hijau tua benua Amerika Selatan. Ya. Yang keempat benua Afrika yang warna kuning. 4. Yang kelima benua Australia. Dan yang keenam adalah benua Antartika. Ini versi yang kedua. Tidak salah, benar, ada dasarnya. Nah, tetapi yang akan kita gunakan sebagaimana yang ada dalam buku pegangan kita, buku siswa, kita akan menggunakan bahwa di dunia itu ada 5 benua. Jadi perlu diingat anak-anak, yang saya sampaikan pertama 7 benua itu hanya sebagai memperluas wawasan kalian. 6 benua tadi awal juga itu untuk menambah wawasan kalian. Tidak salah karena ada dasarnya, mana pembagiannya sudah saya sampaikan. Tetapi saya pertegas bahwa dalam materi kita akan menggunakan bahwa di dunia itu ada 5 benua yang akan kita bahas. Ada 5 benua. Kenapa 5 benua? Karena sesuai dengan judul materi bab 1 kita itu tadi adalah judulnya interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang melakukan interaksi itu manusia atau penduduk. Maka pada materi kita yang akan kita bahas hanya 5 benua saja. Mana dia 5 benua itu? Yang pertama benua Asia yang warna oranye. Jadi ingat kita pakai yang 5 benua. Benua Asia ini, kemudian kita akan yang kedua menggunakan benua Eropa. Benua Eropa warna merah. Benua yang ketiga itu adalah benua Amerika. Jadi dijadikan satu. Amerika Utara, Amerika Selatan yang tadi kita coba pisah, sekarang dijadikan satu benua, yaitu benua Amerika. Jadi ditunjuk dari atas sampai bawah. Inilah dia benua yang ketiga. Lalu benua yang keempat benua Afrika. Ini akan kita pakai ya.
Dan yang kelima yang akan kita bahas pada materi kita adalah benua terkecil yang berwarna ungu yang bernama benua Australia. Ini sebenarnya ada memang benua Antartika, tapi tidak kita bahas pada materi kita. Mengapa tidak kita bahas? Penyebabnya itu karena benua Antartika yang berwarna biru ini dia tidak dihuni oleh manusia. Karena keadaan alamnya sangat ekstrim, yaitu tertutup es tebal, jadi tidak memungkinkan untuk manusia bisa hidup survive di sini. Maka tidak dihuni manusia, tidak mungkin melakukan interaksi karena tidak ada penduduknya. Jadi yang akan kita bahas adalah 5 benua yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Tidak salah ada benua Antartika ya, tetapi tidak dibahas karena dia tidak berpenghuni. Baik, saya sampaikan dulu beberapa hal. Apa itu benua? Kenapa kita pakai istilah benua ya? Benua itu daratan yang sangat luas yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Sesuai dengan ciri dan karakteristiknya, apakah mungkin dari potensi, mungkin keadaan fisik, sosial budaya masyarakat, maka akhirnya sebuah daratan itu dijadikan satu nama. Jadi dia memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Setiap benua memiliki potensi alam dan keadaan sosial. Ini salah ketik ya. Sosial budaya yang berbeda. Demikian pula dengan negara-negara yang ada pada tiap benua. Hal inilah yang mendorong terjadinya interaksi antar negara di Asia dan juga interaksi dengan negara-negara di benua lainnya. Saya pertegas kembali bahwa benua Asia dan benua Eropa dia berada pada satu masa daratan sehingga ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa benua Eropa dan benua Asia ini diberi istilah Eurasia. Jadi dia gabungan dari benua Eropa dan Asia, maka sering ada yang menuliskan ini adalah benua Eurasia seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Namun kedua daratan ini dipisahkan. Dalam pembahasan kita ini dipisahkan menjadi 2 benua berbeda. Kenapa? Dasar dari pemisahan ini adalah terutama perbedaan budayanya, bukan karena perbedaan fisik atau potensinya, tetapi pemisahan antara benua Asia dan benua Eropa ini lebih disebabkan karena perbedaan budaya masyarakat pada daerah tersebut atau pada wilayah tersebut. Nah, di sini kalau tadi Bu Guru menyampaikan 5 benua itu secara acak, tetapi pada slide ini saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa 5 benua itu disusun berdasarkan dari yang terluas sampai yang terkecil. Inilah dia susunannya. Kalian bisa perhatikan benua terluas adalah ya benua Asia dengan luas seperti ini 44 juta kilometer persegi. Benua terluas kedua, benua Amerika dengan luas 42.057.100 km persegi. Kalau kemarin pada kegiatan tatap muka mungkin ada perbedaan, ada yang mengatakan benua Afrika nomor 2, lalu benua Amerika nomor 3. Nah, dengan data yang real, maka kita melakukan sedikit revisi, kemungkinan disebabkan karena adanya perbedaan Amerika Utara dan Amerika Selatan itu sehingga luasnya lebih kecil dari benua Afrika. Tapi kalau kita gabung sebagaimana yang diharapkan dalam buku siswa kita, maka benua Amerika lah yang menempati benua terluas nomor 2. Berikutnya disusul oleh benua Afrika dengan luas 30.290 km persegi. Yang keempat benua Eropa seperti ini anak-anak 10.355.000 km persegi. Dan benua yang terkecil adalah benua Australia yang sudah kita tunjukkan tadi dengan luas 8.945.000 km persegi. Walaupun ada data yang sedikit berbeda tentu karena sumber yang berbeda, jadi masih bisa kita tolerir, masih kita terima. Nah, memang ada benua Antartika, dan benua Antartika ini luasnya 14.200.000 km persegi. Benua Antartika ini sering diberi julukan benua putih karena dia tertutup es yang sangat tebal sehingga kelihatan putih baik daratan maupun samudranya.
Seperti tadi dinyatakan bahwa benua Antartika ini tidak dihuni oleh manusia sehingga tidak masuk dalam pembahasan materi kita. Baik anak-anak, ini saya mencoba menampilkan masing-masing benua secara terpisah. Kalau tadi secara keseluruhan, harapan Bu Guru kalian akan menjadi lebih paham ya. Inilah dia bentuk benua Asia yang merupakan berwarna. Oke, ini berwarna. Yang putih bukan benua Asia. Kenapa ini dikasih warna beda-beda? Ini membedakan region atau pembagian wilayah dari benua Asia. Coba dilihat, perhatikan ini batasnya Papua, tapi kalau kalau ini dari Papua atau Irian Jaya batasnya ya benua Asia. Kalau Papua New Guinea bagian ekor ini dia masuk benua Australia. Nah ini dia, lihat yang berwarna saja, yang putih tidak, benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia, sekaligus dengan merupakan benua dengan penduduk paling banyak di dunia. Daratan Asia ini menempati 1/4 daratan ya dari banding dengan benua-benua lain, ya 1/4 dari daratan seluruh dunia. Oke, dilihat ini. Saya ulang, pembagian warna ini menyebabkan terjadinya perbedaan region. Nah, kemudian inilah dia benua Amerika. Perhatikan cara menunjuk wilayah, sekaligus ada perbedaan warna juga menyebabkan perbedaan region. Inilah dia bentuk benua Australia. Supaya gampang, seperti sepatu bot terbalik. Nah, cara menghafalnya begitu, seperti sepatu bot terbalik. Perbedaan warna menunjukkan perbedaan region yang ada di benua Afrika. Inilah dia benua Eropa. Ini batasnya pegunungan Ural dengan benua Asia. Di sini ada pegunungan Ural membentang utara selatan. Ini dia. Perbedaan warna menunjukkan perbedaan region, pembagian region atau pembagian wilayah. Ya, besok kita bahas dengan rinci. Inilah dia benua terkecil di dunia, benua Australia. Nah, bagaimana dengan Australia? Perbedaan warna ini bukan merupakan pembagian region, tetapi dia tidak punya region karena hanya terdiri dari satu negara, yaitu negara Australia. Perbedaan warna ini hanya menunjukkan pembagian negara bagian yang ada di benua Australia. Berikutnya, di sini Bu Guru mencoba menampilkan inilah dia bentuk dari benua Antartika. Diberikan warna putih, dijuluki benua putih karena memang semua daratan dari benua Antartika ini tertutup oleh es yang tebal. Bukan hanya benuanya, tetapi sampai samudra sekitar ini, samudra Antartika ini juga tertutup oleh es yang sangat tebal. Bahkan dinyatakan sebagai es abadi. Mudah-mudahan tidak terjadi pencairan akibat dari pemanasan global. Jika terjadi pencairan es di kutub selatan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena volume air laut akan naik, akan terjadi perubahan iklim di bumi yang akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat secara asli karena esnya ikut mencair, jadi kita sulit untuk melihat batas dari daratannya, benuanya. Tapi dengan gambar ini kalian bisa menyaksikan, ya dia persis berada di kutub selatan ini ya, bagian titik 90 derajat begitu di bagian selatan. Baik anak-anak, inilah dia gambar masing-masing benua. Mudah-mudahan kalian bisa melihat, kemudian bisa merekam sehingga tahu bahwa oh benua Eropa bentuknya begini, Amerika begini, Afrika begitu. Saya akan mencoba dengan rinci membahas pembagian region dari benua Asia, karena untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas benua Asia. Anak-anak, ini ada warna coklat muda, saya katakanlah warna coklat muda. Ini adalah region Asia Timur. Nah, ciri khasnya nih penduduknya bermata sipit begitu, rata-rata umumnya bermata sipit, itu ciri khasnya. Rambut lurus, warna kulit kuning langsat begitu ya. Lalu yang berwarna kuning ini ada namanya region Asia Tenggara. Nah, ini dia region Asia Tenggara. Kalian bisa lihat dengan perbedaan warnanya, warna kuning. Nah, ya region kedua. Region yang ketiga Bu Guru sebut namanya berwarna oranye. Nah,
ini urin. Ini region yang berwarna urin ini namanya region Asia Tengah. Lalu berwarna ungu. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi kalian bisa lihat, oh ini region Asia Selatan yang berwarna ungu. Ini dia wilayah-wilayahnya. Dalam satu region itu ada beberapa negara. Nanti kita lihat. Kalian bisa menyaksikan juga. Kalau penasaran, lihatlah peta atau atlas di rumah. Lihat negara-negara mana. Dan yang kelima, ada 5 region. Ini yang berwarna hijau namanya region Asia Barat. Asia Barat ini ada juga yang menyebutnya sebagai Asia Barat Daya. Ada juga yang menyebutnya sebagai daerah Timur Tengah. Ini orang-orang Arab di sini. Berhidung mancung, cantik-cantik, gagah-gagah, sama dengan Amerika, Asia Selatan ya. Tadi ada India. Nah, biasanya kan kalian sering lihat nonton film-film India, ini cantik-cantik. Walaupun sebenarnya penduduk aslinya adalah suku Dravida, berkulit hitam. Kalau Asia sudah tahu, karena kita kan orang Asia ini, Asia Tenggara, berkulit sawo matang, orang-orang ras Melayu yang berkulit sawo matang, manis. Nah, baik. Nah, ini mengenai gambarnya, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih memahami bagaimana bentuk masing-masing benua yang ada di dunia. Ini ada beberapa informasi tentang benua Asia secara lebih detail. Yang pertama mengenai letak astronomis. Ya, kalau kita sebut letak astronomis itu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur begitu. Nah, bagaimana nih astronomisnya benua Asia? Asia itu dia membentang 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Bagaimana ada buku yang menulis sumber yang 80 derajat lintang selatan. Nah, ini kelas salah ketik ya anak-anak. Bagaimana kita tahu dia posisinya? Baik, saya akan coba tunjukkan di sini. Yang 11 derajat lintang selatan ini titik paling selatannya Indonesia, 11 derajat. Di sini batasnya Asia. Ya, ini dia di 11-nya di sini. Lalu yang paling utara, yang paling atas di sini, dia sudah melewati garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa kan berkisar di sini 0. Ini lintang selatan. Kalau di atas dari 0 berarti kan lintang utara. Jadi tidak mungkin 80 derajat lintang selatan. Yang benar pasti adalah 80 derajat lintang utara. Lalu 26 derajat bujur timur. Mana? Nih titik paling baratnya di sini 26 derajat bujur timur. Nih batasnya 26 derajat bujur timur di sini. Oke. Lalu untuk yang 169 ada data seperti itu. Ada yang mengatakan datanya 170. Boleh, kalau beda 1 derajat tidak masalah. Inilah dia titik 170 derajat bujur timur. Jadi seperti itu bagaimana menentukan letak astronomis. Kita kembali. Lalu letak geografis benua Asia. Apa itu letak geografis? Kita ingat kembali, letak geografis itu letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Atau ada juga yang mengatakan bagaimana letak atau posisi suatu wilayah dilihat dari lingkungan sekitarnya. Jadi supaya gampang, saya menyatakan, benua Asia itu lingkungan sekitarnya di sebelah utara itu ada Samudra Arktik. Di sebelah selatan dari benua Asia itu ada Samudra Hindia. Di sebelah timur itu ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Bukan Samudra Hindia, anak-anak. Ini salah ketik juga, Samudra Pasifik. Nanti kita perbaiki. Dan yang sebelah barat, benua Asia itu dia berbatasan dengan pertama pegunungan Ural, lalu benua Eropa sendiri atau daratan Eropa. Ada Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah. Ini
kita akan lebih gampang memahami letak geografis ini jika kita melihat peta. Saya mau pakai ini aja supaya kelihatan batasnya. Jadi di sebelah utara benua Asia, inilah dia Samudra Arktik anak-anak. Di sini Samudra Arktiknya. Sebelah selatan Samudra Hindia. Oke, ini Samudra Hindia. Ada yang bilang ada Australia, bolehlah. Memang ada Australia di sebelah selatannya. Nih Samudra Hindia seperti yang data tadi. Lalu di sebelah timur ada Selat Bering. Ini Selat Bering di sini batas dari Asia dengan ini Amerika. Jadi Amerika ini kalau bumi bulat nyambungnya ke sebelah sini toh. Kalau ini dibulat begitu, diginikan gitu ya. Nah disinilah dia Amerika itu. Nah, batas antara Asia dengan Amerika ini ada selat namanya Selat Bering di sini. Nah, inilah Samudra Pasifik. Tadi dalam slide Ibu Guru itu ada kesalahan penulisan, tertulis Samudra Hindia. Jadi yang benar adalah Samudra Pasifik. Nah, di sini Samudra Pasifiknya. Sebelah barat. Nah, sebelah barat ini batas dari benua Asia ini agak rinci. Ini ada Pegunungan Ural. Ini dia yang membentang utara selatan, Pegunungan Uralnya. Lalu daratan benua Eropa itu sendiri. Ada menyatakan Laut Kaspia. Nah, ini Laut Kaspia. Ada juga yang makan, ada Selat Bosporus, Selat Dardanella itu ada di sini dia. Selat Bosporus, Selat Dardanella itu dempet di sini. Lalu ada Laut Tengah. Ada Laut Tengah, ada Laut Hitam begitu ya. Laut Tengah. Terus ini terusan Suez, batas antara Saudi Arabia dengan Afrika. Di sini ada terusan Suez. Inilah dia Laut Merah. Dulu pada sejarah-sejarah kenabian, Laut Merah inilah yang dipukul dengan menggunakan tongkat Nabi Musa ketika dikejar oleh pasukan Firaun. Lalu Nabi ini membelah Laut Merah, menyeberangi dari daerah benua Afrika, kemungkinan Mesir saat itu, menyeberang menuju ke Saudi Arabia. Inilah dia Laut Merah. Baik. Dengan melihat peta kita lebih memahami dari letak geografis benua Asia. Nanti kalian lebih perdalam kembali. Nah, tadi saya sudah melihatkan kalian pembagian region benua Asia dengan pakai warna. Tapi inilah dia datanya. Ada sedikit informasi untuk menambah wawasan. Ada beberapa buku yang menuliskan ada region Asia Utara. Tidak salah, benar. Region Asia Utara itu terdiri dari satu negara, yaitu negara Rusia. Kalau utara berarti dia berada di atas. Nah, ini dimasukkan ini Rusia, ini yang warna putih dimasukkan sebagai Asia Utara. Tapi pada materi kita dalam buku siswa itu hanya ada 5 region, yang Asia Utara Rusia ini dikasih warna putih, jadi tidak dimasukkan. Saya hanya menyampaikan informasi untuk menambah wawasan. Jadi kalian nanti ketika membaca literatur ada Asia Utara Laut mengklaim itu salah, tidak, itu benar. Tetapi kenapa kita bahas 5 region? Kita mengikuti buku sumber utama kalian, yaitu buku siswa. Ini ada beberapa informasi rinci apa yang ada dalam di benua Asia, anak-anak. Jadi puncak tertinggi di benua Asia itu adalah Gunung Everest, 8.848 meter. Dia berada di region Asia Selatan. Nanti bisa kalian lihat begitu ya di dalam atlas di rumah atau dalam peta, Mount Everest. Nah, itu puncak tertinggi. Nah, pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya adalah Gunung Everest. Lalu titik terendah di benua Asia itu adalah Laut Mati. Dia kedalamannya itu 9.394 meter. Dia dalam, makanya dikasih penjelasan di bawah permukaan laut. Kalau gunung di atas permukaan laut 8.000. Kalau ini dia dalam sekali titik terendah itu, maka di bawah permukaan laut. Sungai terpanjang namanya Sungai Yangtze di benua Asia dengan panjang 5.800 km. Sungai Yangtze ini ada di Cina. Nanti bisa kalian lihat dalam atlas kalau penasaran mana ya Sungai Yangtze, dilihat. Harus banyak-banyak penasaran. Nah, danau terbesar yaitu namanya Danau Aral. Nanti dilihat, kemungkinan tidak, kalau saya tidak salah dia ada di wilayah Asia Tengah. Danau Aral ini luasnya 66.457 km persegi.
Demikian nak harapan Bu Guru kalian mencoba sambil menyanding dengan peta. Baik, ini dia kembali saya tayangkan dengan ukuran yang lebih besar. Nah, kalian bisa ulang sendiri. Ini ada gambar kecil, inilah yang disebut namanya inset. Inset ini menunjukkan yang warna merah, inilah dia daratan benua Asia di antara daratan-daratan benua lainnya. Dikasih warna kuning semua, Asianya mana? Yang warna merah. Jadi kamu tahu posisinya dibanding dengan negara-negara atau benua-benua lain. Jadi itu namanya inset. Inilah dia peta benua Asia, benua terluas di dunia. 1/4 dari daratan dunia ditempati oleh benua Asia. Baik nak, berikutnya negara-negara apa yang ada pada tiap-tiap region. Kalian bisa lihat. Kemarin Bu Guru sudah memberi tugas. Saya bahagia sekali, Bu Guru senang. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan bagi yang sudah mengumpulkan dan sudah saya koreksi. Harapan saya jika ada pembahasan kita tentang negara-negara pada tiap region untuk benua lain besok, kalau menjawabnya yang lengkap, jangan setengah. Ada beberapa murid yang lengkap, ada beberapa murid yang sepertinya takut isi pulpennya habis, mungkin begitu ya. Sehingga itu nulisnya negara Asia Tenggara, cuma 3 begitu dan lain-lain. Ya kalau bisa namanya belajar harus lengkap. Nah, ini Asia Timur, silakan dibaca, dilihat. Ini orang-orang Asia Timur ini rata-rata matanya sipit. Nah, ini negara-negara ini. Lalu Asia Selatan, ada India. Jadi punya bayangan, orang India kan seperti ini. Kalau kita nonton film India, begitu. Berarti kurang lebih seperti itulah bagaimana ciri khas dari orang-orang Asia Selatan. Asia Barat, ini orang-orang Arab. Bahrain, Kuwait, Oman, ada Palestina, Irak, Israel, Lebanon, Turki. Jadi kalian tahu kan, sama-sama kita ketahui sama-sama bahwa ini Palestina sama Israel masih bersitegang dalam mempertahankan wilayah negaranya. Lalu ada region yang kelima, Asia Tengah. Ini khasnya itu namanya agak rumit kalau dibaca, ditulis. Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Jadi negara-negara Asia Tengah ini merupakan pecahan-pecahan dari negara Rusia zaman dulu. Jadi dulu tuh ada negara besar yang namanya negara Rusia dan juga negara Amerika Serikat. Dulu pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, kedua negara ini berlomba untuk mencari pengaruh di dunia sehingga dikenal terjadinya blok barat dan blok timur. Kita bersyukur saat ini sudah tidak ada blok barat blok timur ya, sehingga mudah-mudahan dunia kita tetap tenang, kita hidup bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Nah, inilah sumber-sumber dari Bu Guru memberikan kalian materi. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih pertemuan kita kali ini. Jangan lupa nanti kalian mengisi list daftar hadir untuk pembelajaran daring kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan melaksanakan atau disiplin pada prokes, protokol kesehatan, memasang masker atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa kembali di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.